Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. 오늘은 요즘 제가 방학해 있는데 뭐 하고 싶은 거 몰라요. 그래서 비디오를 만들기 많이 생각은 아주 좋아요. 여러분도 지금 방학해예요, 맞죠? Aku buat video ini untuk share trik-trik yang biasa aku pakai dalam menghafal kosakata. Jujur Li, aku juga masih sedikit kosakata bahasa Koreanya. Karena itu kita belajar bareng-bareng pakai trik-trik ini. Mudah-mudahan kalian juga ada yang bisa pakai trik ini dan berhasil di kalian juga. Tips yang pertama ini tuh aku dapetin dari Kak Syafira. Kalian pasti tahu Kak Syafira kan, Class of Champion lagi booming-boomingnya. Aku dulu ngikutin beliau udah lama, dan saat itu tuh kayak pas zaman-zaman abis corona, beliau tuh pernah sharing tentang bagaimana beliau ngapalin kosakata bahasa Korea waktu beliau di Korea. Menurut aku trik yang ini tuh ngebantu dan nggak ngeluarin banyak effort. Cara ngapalinnya adalah pakai list. Kita ngelis kosakata apa aja yang mau kita hafalin per harinya, atau enggak mau per minggu, mau per bulan. Yang penting kita punya target. Nah, di situ kita list apa aja, tulis juga artinya, dan mulai ngafalin kayak kita ngafalin biasa. Diulang-ulang sampai kita bener ngerasa udah hafal. Baru habis itu kita lipat, kita tutup artinya, dan kita coba cekin ke teman kita. Aku kasih contoh, Kak Syafira itu kayak gini, ankyong misalkan kacamata, terus ada kabang itu tas, cincin misalkan, panji. Misalkan hari ini aku mau ngapalin kosakata tentang aksesoris, aku tulis list apa aja kosakatanya yang mau aku hafalin. Nah, habis itu aku hafalin kosakatanya. Kalau misalkan aku udah hafal, ini sebenarnya banyak juga sih yang jual kayak buku buat vocabulary gitu. Jadi kalian gak usah lipat-lipat buku. Tapi kalau misalkan kalian gak punya, bisa pakai buku biasa. Nah, nanti si bukunya itu dilipat, terus artinya ditutup. Nah, kalau misalkan aku udah ingat, aku cekin ke teman. Tapi kalau misalkan kita lupa, kita jangan ngebuka lipatan yang ini dulu sampai kita benar-benar ingat lagi. Kita recall aja, tadi itu apa ya? Atau kalau misalkan kita susah atau struggle buat nge-recall, kita bisa minta teman kita buat ngasih keyword. Teknik yang kedua itu kita bisa pakai teknik flashcard. Flashcard tuh ngebantu banget, soalnya dia ada ilustrasinya dan dia itu bisa kita mainin juga, bisa jadi game juga untuk kita mainin. Aku pernah bikin flashcard dan yang aku print sendiri pakai kertas. Cuman udah hancur, tapi nggak apa-apa buat contoh, oke. Dan di sini tuh misalkan ada buku kan. Nah, nanti di belakangnya kita taruh nih, misalkan ya, buku itu adalah check, atau bahasa Inggrisnya misalkan book. Nah, kayak gini, ini bukunya, ini check atau book. Terus kita cara ngapalnya adalah lihat dulu, oh check, kita lihat gambarnya, check. Gambar itu lebih cepat kehafal dibanding kata-kata yang kayak gini. Kayak anak kecil yang baru tahu benda, mereka tuh berkenalan kan, bukan menghafal kalau dia tuh adalah ini, tapi dia emang taunya dia adalah ini. Nah, kita juga kayak gitu. Misalkan ini adalah yonpil, cek, serta yonpil kaki. Tapi kalau misalkan bikin flashcard kayak gitu ribet, harus ngeprint, atau enggak kalau misalkan kita mau bikin manual harus ngegambar. Nah, jangan khawatir, karena aku juga mau spill website yang bisa kita pakai buat bikin flashcard sendiri. Namanya Quizlet atau Memrise. Kalian tinggal ke Google aja, terus ketik quizlet.com. Abis diklik bakal muncul tampilan utama kayak gini. Nah, kalian klik yang flashcard, lalu cari flashcard. Misalkan ini, bahasa Korea. Dan coba aja bisa dispesifikasi kayak bahasa Korea kata kerja. Kita klik, dan di sana ada yang udah bikinan orang. Kita boleh lihat satu yang ini, kata kerja bahasa Korea. Nah, di sini ada berapa tuh? Ada 96 kata kerja yang bisa kita hafalin. Nah, kalau misalkan kalian klik si kartunya, dia bakalan ngebalik dan menunjukkan artinya kayak gini nih. Gacita punya.
By the way, abaikan iklannya ya. Di atas ada beberapa opsi, ada flashcard, pelajari, tes, atau mencocokkan. Nah, aku mau coba yang pelajari. Di sini kita bisa atur semau kita, mau semuanya baru, atau belajar cepat, atau hafalkan semuanya, terserah, itu nanti klik dan mulai mode pelajari. Aku suka nih fitur yang ini karena kayak lebih apa ya, kalaupun aku salah, aku bisa, langsung tahu gitu jawaban yang benarnya yang mana. Dan itu helpful. Nah, kalau salah tuh nanti bakal ada ketahuan jawaban yang benarnya yang mana, kayak gini contohnya. Nah, terus ada mode tes atau fitur tes, itu sama aja sih kayak yang fitur pelajari, mirip-mirip kayak gitu. Terus ada fitur mencocokkan, ini tuh rame banget. Kalian tahu gak sih game yang mencocokkan kartu? Nah, itu tuh kayak gitu. Jadi, kita bisa belajar vocabulary sekaligus sambil main game. Versi lebih gamifikasinya juga ada loh, yaitu blok. Itu rame juga, aku baru pertama kali nyobain ini. Nah, kita harus nyusun blok ini, tapi blok ini tuh bakal nambah kalau misalkan kita jawab soal dulu. Contohnya kayak gini, misalkan ungu, biru, pink. Ini merah atau pink, ya itu. Nah, aku harus jawab dulu, Sinda itu artinya apa. Kalau misalkan aku nggak bisa jawab, dia belum bisa dapat blok baru. Tapi kalau aku bisa jawab, baru keluar blok yang baru. Nah, kalau misalkan mau ada gambarnya gimana? Nah, kita tinggal klik yang atas tuh. Ada buat flashcard sendiri. Kita misalkan mau bikin apa? Kata kerja aja dulu ya, yang gampang ya. Mokta. Oh ya, sorry ya, aku pakai alfabet kayak gini karena di laptop aku nggak ada hanggelnya. Nah, Mokda makan, habis itu tambah kartu sebanyak apapun yang kamu mau. Mungkin bisa banyak, aku nggak tahu ya. Atau mungkin harus pro dulu. I don't know. Oh, ini fitur yang pelajari. Kayak itu fitur yang pelajari. Coba kita pakai fitur yang flashcard. Oke, kita pakai yang flashcard. Nah, ini kalau kita klik flashcardnya, dia bakal keluar tuh. Ikda, makan, mokta. Kayak gitu. Diputar-putar aja sampai kita hafal. Kedua, kita bisa pakai memrise. Ini meskipun berbayar, tapi masih ada fitur gratisnya. Lumayan lah. Nah, terus kalau misalkan udah masuk, get started. Ini login dulu pakai akun kalian, bikin pakai email. Nah, habis itu learn words, itu start. Nah, ini enaknya buat yang pemula itu diajarin dari Hangul. Misalkan nih, 아, 그, 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 아, 아, 그, 아, 가. jadi yang memrise ini tuh cocok buat yang pemula banget yang mau dari Hangul itu enak sih di sini ternyata. Aku juga baru tahu nih ada memrise ini. Masya Allah, keren sih. 가자. 그, 가자. 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 가. 가자. Teknik yang ketiga ini aku dapetin dari buku 3 Magic Memory for Muslim. Di situ tuh dikasih tahu kalau misalkan kita ngapalin sesuatu itu tuh lebih cepat kalau kita ngeanalogiin atau ngekorelasiin apa yang mau kita hafal dengan sesuatu yang udah familiar sama kita. Contohnya, misalkan baju. Sorry, ininya makin bengkok. Misalkan baju. Baju kan tulisannya, baju bahasa Koreanya adalah ot, kayak gini kan. Nah, coba kalian bikin analogi apa sih yang kalian familiar dari bentukan ini, atau enggak dari namanya aja ot, sehingga itu tuh bisa bikin kalian ingat kalau itu tuh baju. Kalau aku lihat gambar ini tuh kayak orang, ya kan, kayak orang lagi kayak gitu, kayak gini, kaki terlentang terus ada kakinya. Nah, terus aku mikir kalau orang pakai baju, jadi aku kalau lihat tulisannya ot, itu baju. Contoh lainnya adalah buku bahasa Koreanya adalah cek. Nah, aku juga ngebuat analogi, cek, orang-orang tuh kalau ngecek informasi di mana sih selain di internet?
kita bisa cek informasi di cek, kita bisa cek di cek. Jadi aku ingat, oh buku itu adalah cek, tempat kita ngecek. Nah kan imajinasi orang beda-beda, kalian bisa bikin atau ngekorelasiin sama apa yang kalian familiar, gak harus sama kayak aku. Cuman cara ini cobain deh. Bahasa Koreanya mata adalah nun. Apa yang aku pikirin pertama kali saat tahu bahwa bahasa Koreanya mata adalah nun, yaitu bahasa Arabnya mata adalah ainun. Jadi kayak, oh iya mirip juga. Jadi kalau aku ingat ainun, aku juga ingat nun. Kalau bilang nun, ingat ainun. Terus gak harus ngekorelasiin sama sesuatu yang mirip dari aksara atau bayangan, tapi bisa juga dari suara. Kalau misalkan aku bahasa Koreanya bintang adalah beach. Nah, aku tuh kalau nggak denger beach, kayak beach, tau gak sih kayak sprinkle gitu, kayak beach, kayak gitu. Jadi aku kayak, oh iya bintang itu adalah beach. Suaranya tuh kayak sesuatu yang berkelipan, beach. Itu dia tips-tips ngapalin kosakata yang bisa kita coba, yang bisa aku coba, teman-teman coba, kita semua coba untuk ngapalin kosakata dalam bahasa apapun. Gak melulu bahasa Korea, tapi bahasa apapun. Thank you for watching and see you in the next video. Bye. 안녕.